من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar fi dhaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Bismillah, kita lanjutkan dari keutamaan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sudah sampai di yang kelima. Taqwa Allah taala sababun 'azimun fi fathil abwab al-mughlaqah. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebab yang agung, yang besar untuk membuka pintu-pintu yang tertutup. Jadi kalau kita punya masalah yang tertutup, kita tingkatkan ketakwaan, insyaallah Allah kasih jalan, gitu ya. Wa fathu turuqil makharij minal madhayiq bi anwa'iha. Ketakwaan itu juga akan membukakan pintu yang sempit dengan segala kesempitan dunia ini yang kita anggap rumit. Kalau kita bertakwa nanti beres, selesai. Yang menyelesaikan Allah, ya. Juga fathu abwabir rizqi al halal, membukakan pintu yang rezeki yang halal. Jadi rezeki itu penting kalau yang halal, ya, bermanfaat kalau yang halal. Kalau yang haram jangan cuma banyak saja, tapi ini yang halal. An-nafi' fid dunya wal akhirah, itu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Qala subhanahu wa ta'ala wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, itu ayatnya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan kepada dia, Allah akan jadikan padanya makhraja. Makhraja itu jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rezeki yang tidak terduga-duga. Itu. Biasanya kita datang dapat rezeki di tanggal berapa biasanya? Tanggal 3, ya. Tanggal 3 tiba-tiba tanggal 25 datang duluan. Nah, itu bisa. Min haitsu la yahtasib. Begitu. Ditunggu dari pintu, tiba-tiba dari jendela dia datang. Ya, begitu. Itu rezeki kalau kita bertakwa. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kurang sabar, akhirnya ke pegadaian. Ya. Padahal jadi tunggu aja, sabar, nanti ada jalan keluar. Tapi kita nggak sabar, akhirnya kita terlibat dalam riba. Fahuwa subhanahu wa ta'ala yaj'alu lil muttaqina makhrajan min kulli dhikin waqa'u fihi. Wajib diyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan untuk orang-orang yang muttaqin. Allahumma ja'al minhum. Mudah-mudahan kita masuk tergolong dari orang-orang yang muttaqin tadi, diberi jalan keluar, ya, dari sesuatu yang kita anggap sempit. Kemudian Allah berikan rezeki. Wa yarzuqhum min haitsu la ya'rifuna wa la yahtasibun. Dan dia nanti diberi rezeki oleh Allah dari sesuatu yang dia tahu.
La ya'rifun, yang dia tidak ketahui, dan sesuatu yang tidak diduga-duga. Dan itu katanya rezeki mukmin yang paling baik. Gitu. Rezeki mukmin yang paling baik adalah rezeki yang tidak diduga-duga. Karena itu bersyukurnya lebih dari orang yang biasa rutin ditunggu di tanggal 3. Nah, itu biasa, alhamdulillah begitu ya. Tapi kalau nggak terduga itu dia begitu. Makanya Sayyidina Abdullah bin Mubarak gitu ya. Kalau memberi orang itu sampai kaget-kaget. Gitu. Mudah-mudahan kita dikasih rezeki yang banyak oleh Allah ya. Nanti kelihatan ada orang yang ngelamun aja kita kasih duit gitu. Semua kita bagi-bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, kita keinginannya boleh itu. Ya, keinginan mengumpulkan harta untuk memberi, mendermakan kepada orang. Itu luar biasa. Ya. Faqad yahsibu anna hadha bab rizqihi, ya, anna hadha bab rizqihi wa yaftahu Allah taala baban akhar ausa min ayyi bab. Itu kadang-kadang orang begitu. Orang mukmin itu menyangka pintunya dari itu, misalnya dari pintu yang sana yang akan datang rezekinya. Tiba-tiba Allah bukakan pintu yang lebih besar, lebih mudah, lebih gampang, lebih berkah. Maka bersyukurlah seorang mukmin. Ya. Ini kalau kita ditutup pintu kita, ada orang bekerja, biasa orang bekerja begitu, tersaingi pekerjaan kita bilang wah dia menyerobot rezeki saya. Nggak ada orang bisa menyerobot rezeki itu, nggak ada. Ya, nggak ada. Itu asbab saja. Ya, asbab. Gara-gara toko yang ini toko saya bangkrut, nggak ada sebenarnya. Rezeki itu nggak akan pernah salah. Ya, tidak pernah salah. Itu buat orang yang beriman. Kalau orang yang suka meriang ya dia ya, ada saingan dia bingung. Begitu. Jadi biasa. Wasababun sya'a subhanahu wa ta'ala, dan itu sebab yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa musabbibul asbab, karena Allah lah adalah pemberi sebab semua itu, penyebabnya. Ya. Jangan dikira kondisi saat ini orang semuanya, walaupun kebanyakan warung-warung pekerjaan semua banyak yang bangkrut, tapi ada orang yang justru pekerjaannya justru ramai sekarang ini. Itu rezeki dari Allah. Ya, apa itu? Cari sendiri. Banyak orang-orang lagi kesulitan, tapi di pintu yang lain ada orang yang senang sekarang. Ya. Termasuk penggali kubur, gitu ya. Sekarang ramai sekarang ya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu, kemudian dalam ayat yang lain, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan semua perkaranya mudah. Jadi kemudahan itu sebenarnya buah daripada ketakwaan kita. Ya. Orang mau beribadah, rezekinya mudah. Amr ini bukan cuma rezeki, apa aja. Kita bisa taat, kita bisa ke masjid, kita bisa sholat berjamaah, kita bisa menghadiri majelis, kita bisa hal-hal yang baik ini semua diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dzalika amrullah anzalahu ilaikum wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Dan orang yang bertakwa kepada Allah juga diampuni dosanya. Wa yu'adhimu lahu ajra, dan dibesarkan pahalanya. Jadi tadi mendapatkan 4 sekaligus di situ ya. Kemudahan, ya, kemudian diampuni dosa, juga dipermudah semua, diperbesar, ya, dibesarkan pahalanya. Orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah sama-sama datang kepada seseorang, tapi yang satu bertakwa, maka musibah tadi menjadi pahala. Ya. Tapi musibah yang tidak disikapi dengan takwa, ya, dia banyak mengeluh kepada orang, akhirnya jadi dosa. Nah, itu bedanya. Ya. Maka disebutkan di sini fama a'dhama amrut taqwa, alangkah besarnya urusan ketakwaan ini, karena dia ta'ti bi khairid dunya wal akhirah
akan mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Ya Allah, jadikanlah kami adalah orang-orang yang muttaqin, waj'alna al-muttaqina imama bi rahmatika wa fadlika ya dzal fadli al-azim. Ya. Ada sebuah disebutkan di sini kisah yang sering kita baca kalau kita mau membaca Al-Qur'an. Ya. Banyak cerita akhir daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada peristiwa orang itu kalau kena musibah biasanya kita merasakan begitu ya. Orang kalau kena musibah dia akan merasakan bahwa dialah orang yang paling susah di dunia ini. Padahal musibahnya biasa-biasanya dibanding yang lain, gitu ya. Pernah masuk sumur belum? Enggak, ada yang pernah masuk sumur belum? Enggak ada. Ya. Bagaimana itu sumur yang gelap, gitu ya? Masuk ke dalam sumur kita nggak ada orang yang menolong, bukan di kampung, ya, di Sohrok misalnya begitu. Dia mengatakan ya sudah ini berat, berarti kita belum pernah ya, paling kesasar-sasar gitu ya, nyasar ke rumah orang atau nyasar kehabisan ongkos perjalanan mungkin ya sekarang gitu ya. Tapi kita belum sampai itu merasakan itu. Ada seorang nabi yang masuk sumur, siapa itu? Nabi Yusuf. Masya Allah, ya. Nabi Yusuf luar biasa, tampan, ya. Dimasukkan sumur gara-gara apa? Hah? Mimpi pertamanya, mimpi dulu, ya, mimpi dia. Mimpinya, ini ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin, gitu. Itu semua matahari, bulan dan bintang sujud, begitu. Sujud. Tapi ini mimpi sudah jadi nabi belum itu? Calon nabi. Ya. Mimpi tadi ru'yah salihah. Mimpinya tadi ditakan. Kemudian orang tuanya Nabi, dia tahu ini penggantinya, dan begitu Nabi Allah Yakub alaihissalam. Kemudian dia Nabi Allah Yusuf dicelakakan, kan begitu ceritanya ya? Sering kita dengar lah itu ya, dicelakakan. Yang mencelakakan siapa? Saudara, saudara, koalisi antar saudara, ya, untuk menghabisi Nabi Allah Yusuf, ya. Dan dimasukkan ke dalam sumur, gitu. Setelah dalam sumur gimana itu? Diangkat, kan begitu? Ya, akhirnya ditemukan, dia minta pertolongan, nggak ada orang. Selesai. Kalau kita mudah-mudahan nggak ya, insyaallah nggak ada, keluarga kita semua nggak ada yang masuk sumur, nggak ada ya. Tapi di gambar orang masuk ke dalam sumur itu bagaimana, sudah nggak ada harapan untuk ada orang yang menolong ya. Nggak cukup itu, kemudian diambil, begitu ya, ditolong dan dijual jadi budak. Itu ceritanya nggak enak terus itu dari kecil ya, begitu. Itu kan sulit, ya, sulit di masa-masa itu sulit sekali. Kemudian jadi budak, masuk karena dia tampan, orang ganteng, ya, ketampanannya luar biasa sampai banyak yang tergoda, begitu. Difitnah, begitu kan? Kan di akhirnya Nabi Allah Yusuf di penjara. Di penjara kumpul sama siapa? Ada siapa di penjara itu? Orang-orang yang nggak baik, begitu kan? Ada orang-orang yang tidak baik. Tapi Allah selamatkan Nabi Allah Yusuf. Ringkas cerita, di situ ada peminum khamr, di situ. Namanya penjara tempat orang ini tidak baik, tapi ada nabi juga itu, ya. Jadi nabi di penjara juga. Imam Syafi'i pernah di penjara, Imam Malik, Imam Abu Hanifah
Imam Ahmad, ya, dan para imam, Imam Bukhari, begitu. Semua pernah merasakan dari penjara. Berarti penjara tidak semuanya orang yang tidak baik, ada yang baik juga. Ceritanya begitu. Ya. Tapi akhirnya terselamatkan Nabi Allah Yusuf. Dalam kesulitan-kesulitan itu semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukan yang luar biasa. Ya. Kemudian dijadikan bisa menolong semua saudaranya, kan begitu? Ya. Waktu beliau karena tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian waktu beliau keluar dari sijin, kan di sijin, di penjara, kemudian dikeluarkan dulu ya, di penjara, kemudian bahwa orang-orang yang dekat dengan beliau sudah dikeluarkan semua sampai beliau terakhir yang dikeluarkan. Tapi beliau keluar, Nabi Allah Yusuf keluar dari penjara. Bagaimana kata para ulama? Apakah Nabi Yusuf, orang kalau baru pulang keluar dari penjara, biasanya karena dia bersalah, dia malu, gitu kan? Dia malu, tutup wajahnya, ya, begini. Tapi Nabi Yusuf begini katanya. Nabi Yusuf itu keluar dari penjara begini. Kenapa? Nggak ada yang perlu dimalukan. Ya, di sini disebutkan wa akhrajahu min as-sijn wa huwa abyadul wajhi, ya, rafi'un ra'sahu bi'izzatin wa karamah, begini. Kan nggak salah, ya, hanya tuduhan orang yang mengatakan salah, difitnah dan sebagainya, keluar karena bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena ketakwaannya Allah selamatkan semua. Dan perempuan-perempuan dulu yang mengatakan fitnah bersaksi nanti, gitu ya, bersaksi bahwa Nabi Yusuf yang benar, Nabi Yusuf tidak salah. Ya. Di sini ketakwaan akhirnya menang. Ya, yang hak itu pasti menang. Ya. Akhirnya yang hak itu pasti menang dan yang batil pasti kalah. Innal batila kana zahuqa. Ya. Kedzaliman pasti kalah. Dalam cerita yang saya nggak bacakan semuanya karena panjang ceritanya, ringkasnya begitu, bahwa Nabi Allah Yusuf keluar dalam keadaan mengangkat kepalanya, tidak malu karena tidak ada yang dimalukan, begitu. Ya. Karena bukan koruptor, ya. Kalau koruptor masuk penjara malu, begitu kan? Ada yang malu, ada yang enggak? Ada yang enggak juga, ada yang dada-dada, begitu. Ada orang mau selfie juga, minta sama koruptor selfie juga, karena dia masih terkenal. Berarti bukan dianggap dosa itu, ya. Coba bayangkan orang begitu tidak dianggap dosa. Nasallallahu alafiyah, ya, naudzubillah min dzalik. Yang batil itu jadi biasa-biasa saja, nggak malu. Naudzubillah. Hilang rasa malu waktu orang berbuat dosa. Ya, ini sebetulnya lebih aib daripada dosa yang dia lakukan itu sendiri. Tidak adanya malu ketika dia melakukan satu dosa, itu aibnya lebih besar daripada aib yang dia lakukan. Ya. Dari ayat ini, dari cerita Nabi Allah Yusuf ini disebutkan hendaknya seorang yang berakal, orang mukmin harus mengingat-ingat, mengambil cerita sesulit apapun, kudrahnya Allah bisa menyelesaikan kesulitan itu semua. Kudrahnya Allah. Kudrah manusia terbatas, kudrah di kemampuan, ya. Kemampuan manusia itu terbatas. Kita kalau merasakan begini, kita mau bayar utang dengan uang masukan yang harus masuk sekian, utang kita sekian, kayaknya nggak bisa selesai. Ya, tapi dengan ketakwaan, dengan kudrahnya Allah Taala bisa selesai. Penyakit, kata dokter nggak ada obatnya. Ini kata dokter nggak bisa ini, nggak ada obatnya lagi. Kita minta kepada Allah, Allah berikan kudrahnya, beres. Dan itu sering terjadi. Ya, kesulitan apapun juga begitu.
Ya. Ilmu yang kita dapat ini susah, menghafal susah. Tapi kalau takwa kepada Allah, nanti Allah kasih ilmu. Ya. Dan begitu seterusnya. Ketakwaan ini bisa menjadikan pintu semua kebaikan. Kemudian yang ke-6 daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, at-taqwa fiha najah fid dunya wal akhirah. Keselamatan dunia dan akhirat. Orang yang bertakwa insyaallah selamat di dunia dan selamat di akhirat. Tidak selamat di dunia itu, ya. Apa artinya tidak selamat di dunia itu? Kalau orang tidak bisa terselamatkan di dunia, akhirnya apa? Mati. Kan akhir daripada ketidakselamatan cuma mati. Iya kan? Kalau tidak selamat di dunia, tapi kalau tidak selamat di akhirat, itu urusannya panjang. Ya. Panjangnya bagaimana? Mulai awal masuk ke dalam kubur, di saat itu dia mempertanggungjawabkan seluruh apa yang dia lakukan di dunia. Baru dia, kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, an-nasu niyamun idza matu intabahu. Manusia itu seperti orang tidur. Kita ini seperti orang tidur. Idza matu, kalau dia mati baru dia sadar. Ya. Sadar, dia baru sadar mati. Oh, saya nggak bisa mandi lagi, dimandikan orang. Ya, saya nggak bisa sholat lagi, disolatkan orang. Kemudian dikubur, selesai. Ya, di situ pertanggungjawaban. Makanya takwa itu nggak boleh kita lepas kapanpun, karena kita nggak tahu kapan mati itu akan datang. Harus kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, wa yunajjiyallahu alladhina taqaw bimafazatihim la yamassuhum su'u wa la hum yahzanun. Ya. Orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang diselamatkan? Alladzina taqaw. Orang yang beriman, orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu akan diselamatkan oleh Allah, bukan kita. Kalau kita nggak bisa menyelamatkan diri kita, ya, kita sendiri nggak bisa. Kita minta kepada Allah. Caranya bagaimana? Ya takwa. Takwa itu nanti terbimbing semuanya, ya. Dan mereka tidak akan tersentuh keburukan, walahum yahzanun, juga dia tidak akan merasakan kesedihan. Yang kedelapan, takwa itu adalah keselamatan daripada ketakutan. Manusia ini akan melewati satu fase yang kita nggak bisa menolak di situ. Kita meninggal, ya, kemudian kita dibangkitkan. Setelah dibangkitkan ada namanya sirat. Orang menyebutnya apa? Jembatan, katanya. Sirat itu sirat. Ya. Dalam riwayat yang seperti apa, tajamnya lebih daripada rambut dan sebagainya, wallahu alam. Ya, kebenaran daripada riwayat itu, tapi yang jelas kita akan melewati itu. Melewati sirat. Sirat jembatan yang akan kita lalui itu. Itu yang membahayakan bagaimana? Sirat itu tadi. Bahwa di atas jembatan adalah neraka. Jadi sirat itu adanya di atas neraka. Ya. Semua orang akan melewati sirat. Ya. Dalam ayat Allah SWT mengatakan, wa in minkum illa wariduha. Wa in minkum, tidak ada satu pun di antara kalian illa wariduha, pasti akan masuk. Masuknya bagaimana? Masuk neraka, maksudnya lewat di atas neraka. Semua, nggak ada jalan lain. Saya cari alternatif di mana Pak? Nggak ada alternatif. Semua. Itu kalau di sini ada macet bisa cari alternatif. Sana nggak ada. semua. Makanya ayat ini katakan wa in minkum illa wariduha. Kana ala rabbika hatman maqdiyah. Dan ini sesuatu yang dipastikan, diwajibkan. Semua orang pasti akan melewati sirat. Sirat yang ada semua orang masuk. Makanya tidak ada satupun orang pasti masuk ke neraka melewati neraka. Gitu. Imam Hasan Al-Basri mengatakan,
ayat yang mengatakan kita masuk atau melewati neraka ada, dan tidak ada ayat yang menjamin kita bisa keluar. Ini menakutkan. Kalau setiap orang pasti lewat, iya. Tapi setiap orang bisa keluar, enggak? Enggak ada jaminan. Berarti menakutkan dan itu pasti. Ya. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Tapi aku selamatkan untuk orang-orang yang bertakwa. Allahumma ja'al minhum. Ya. Apa takwa itu? Yang haram diharamkan. Tidak mendolimi orang, ya. Tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal, ikut Nabi Muhammad SAW. Itu takwa namanya. Ya. Tsumma najil ladzina taqaw wa nadharadh dhalimina fiha jithiya. Dan aku tinggalkan, aku biarkan orang-orang zalim tadi. Bagaimana? Di atas neraka tadi jizya, atau jizya itu orang kalau berdiri begini pakai lututnya begitu ya. Ya, berdiri pakai lutut. Artinya dia merangkak ketakutan dan akhirnya jatuh ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik, nasallallahu alafiyah. Ya. Jadi ini yang menakutkan. Semua orang pasti lewat dan tidak ada jaminan untuk keluar. Tapi sekali lagi ya, kita berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga insyaallah kita bisa melewatinya dalam keadaan mudah. Karena di situ disebutkan ada orang yang lewatnya mudah, ada yang susah, ada yang sampai jatuh, ya. Ada yang sambil merangkak, jalan itu menakutkan sekali. Dan itu pasti, dan itu wajib diimani. Karena ayat ini ya, wajib diimani. Kita bayangkan bagaimana menakutkan dan sebagainya, nggak usah. Ya. Bukan itu yang kita takutkan, bukan. Yang penting kita bertakwa. Ya. Ikuti perintah Allah semua, insya Allah selamat. Ya. Nggak bisa nanti di sini kita belajar keseimbangan dulu, mau belajar gitu ya. Latihan. Ya. Nggak ada gunanya itu semua ya. Nah, ini urusannya adalah ketakwaan, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kedelapan, takwa itu akan menyelamatkan orang di waktu, di hari yang berdesak-desakan itu, nanti manusia kumpul semua, bisa bayangkan, ya. Ini yang hidup di dunia ini kan gantian, berganti, gitu kan? Dari zaman dulu sampai sekarang itu berganti terus, ya. Itu orang dari dulu dan sekarang dan yang akan datang dikumpulkan jadi satu. Bagaimana itu? Dan dihisab oleh Allah SWT. Artinya di situ ada perhitungan siapa yang baik, siapa yang buruk, melakukan apa dan seterusnya. Itu akan diselamatkan oleh Allah SWT untuk orang-orang yang bertakwa. Wa uzrifatil jannatu lil muttaqin ghairu ba'id, ya. Itu orang-orang yang muttaqin, artinya uzrifat artinya qurribat, artinya didekatkan al jannah lil muttaqin. Jadi capek lihat begitu ya. Orang sama-sama capek enggak lihat tujuan, itu capeknya luar biasa. Tapi walaupun dia capek tapi dia lihat dalam keadaan lelah, kemudian dilihat apa? Surga itu didekatkan, senang ya, hilang ya, semangatnya. Kalau kita pergi kemana, cari alamat, muter-muter kasih tahu orang, oh ini rumahnya, belum tentu di rumah itu mau dikasih makan, ya. Tapi begitu sudah ketemu alamatnya, kita hilang capeknya. Itu termasuk orang-orang nanti di mauqif, artinya nanti dipertontonkan, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di tempat itu sudah ditunjukkan tempatnya di surga, ya. Wa burrizatil jahimu lil ghawin. Tapi nanti dipertontonkan juga al jahim, neraka jahanam. Neraka jahim itu untuk orang-orang yang pendosa, para orang-orang yang zalim. Itu ditunjukkan tempatnya. Capek, kemudian dia mendapatkan tempat, sudah dipertontonkan tempat yang lebih buruk lagi dari yang dia alami. Dia menyangka bahwa di hari sirat, mizan, mahsyar itu dianggap udahlah, itu seperti azab dari Allah SWT. Padahal belum, ya, belum.
dia melihat lagi tempatnya yang ada yang menakutkan, dia lebih takut lagi. Seperti orang-orang mutakin melihat surga. Ya. Kalau masuk surga, katanya begitu ya. Orang yang di surga itu ada sekian banyak tingkatan. Ya. Kalau dia orang masuk ke surga yang paling rendah, ya kita masuk surga yang paling rendah sekalipun, begitu masuk surga, dia masuk ke dalam surga mengatakan, ya Allah, ternyata walaupun saya biasa-biasa ini, saya masuk surga yang paling enak. Dia merasa tempat surga itu yang paling bagus, padahal dia di tempat yang, tapi surga nggak ada yang rendah. Maksudnya andai kata dibanding dengan surga-surga yang lain itu, dia merasakan surga yang paling rendah, gitu ya. Bertemu bidadari yang cantik begitu, oh dia hilang capeknya, gitu ya. Jadi ini orang cerita bidadari ini ada cerita begini, ya, bahwa ada riwayat begitu. Ada seorang dari rumah dia berantem sama istrinya terus. Tiap waktu dia berantem sama istrinya. Akhirnya dia masuk ke masjid. Sampai di masjid, ustadz lagi khutbah, dia menceritakan tentang surga, keindahan surga itu. Surga itu begini. Dia orang tadi senang, hiburan. Jadi majelis juga bisa hiburan daripada di rumah berantem, ya. Dia cari majelis, cerita surga, bidadari. Dia bayangkan itu bidadari, masya Allah, begitu ya. Masuklah di majelis, ustadz sedang menceritakan orang yang bertakwa akan masuk surga, begini ceritakan. Ya, masuk. Dari ceritakan bagaimana cantiknya, bagaimana indahnya bidadari yang ada di surga itu. Dikatakan waktu dia masuk ke dalam surga, kelihatan dia melihat bidadari mengatakan, ya Allah, cantik sekali. Kata malaikat, belum, ini bukan, ini bagian jaga di pintu, ini jaga pintu. Jaga pintunya begitu, ya. Masya Allah, dia masuk lagi, ketemu lagi bidadari yang lebih cantik lagi. Ya Allah, ini milikku. Dia bilang gitu, ya, dia bilang ini milikku. Belum, ya, ini bagian antar makanan aja. Dia lewati beberapa bidadari yang cantik sampai ini cerita si ustaz tadi, ya masih mendengarin, gitu ya. Akhirnya masuklah dia ke dalam kamar yang luar biasa indahnya dan dibuka adalah istrinya. Ya. Jadi orang ini lagi semangat, istrinya hadis maudhu, ini palsu hadisnya, nggak boleh. Dia protes sama, ini hadisnya dhaif, nggak bener nih, nggak boleh ceritain. Ya nanti dirubah, ya dirubah wajah kita nggak kayak gini, nggak pas-pasan gini, nanti pasti lebih tampan lagi. Ya istri-istri kita juga lebih cantik daripada bidadari, begitu. Ya. Kenapa mau protes? Ya, memang ceritanya begitu ya. Nanti diindahkan lagi. Allah maj'alna min ahlil jannah ya. Memang kita masuk dari. Kemudian yang ke-9, takwa syiaru ahlil jannah. Ya, takwa itu adalah syiarnya orang surga. Ya. Kalau orang neraka itu senangnya maksiat. Nah, orang surga syiarnya apa? Ketakwaan, baik, sholat, ya, sholat, belajar, mengaji, mengkaji, ya, berbuat baik pada orang, bersedekah, itu orang surga, ya, syiarnya orang surga. Dan disebutkan dalam Al-Quran, yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Orang Rahman ini dikumpulkan, yauma nahsyurul muttaqin, hari itu kami kumpulkan orang-orang muttaqin, orang yang bertakwa, ilar rahmani wafda. Dia masuk ke bertemu dengan Allah itu satu kelompok begitu. Misalnya kita ini kelompok pertama, begini, ya. Misalnya kita kalau insyaallah, ya. Nah, ini semua bareng-bareng nanti gitu, rombongan.
Ya, kita ketemu lagi. Masya Allah, masuk surga juga akhirnya kan? Oh ya, alhamdulillah. Ya, kita masuk juga. Satu kelompok dengan kelompok. Maka jangan pernah berkelompok selain pada orang Islam. Ya, karena pilihannya tadi, yang kelompok yang baik dimasukkan ke syiarnya kepada orang di surga itu orang-orang muttaqin. Kalau bukan muttaqin, jadi sekarang ada orang mengatakan begini, jangan mengklaim agama paling benar, nggak boleh. Gitu. Jadi nggak boleh katanya kalau bilang qul huwallahu ahad menyinggung orang. Jadi saya mau cerita ini gimana lagi? Ya, ini kan di masjid ya, boleh ya. Kalau saya nggak ada urusan, di mana aja saya cerita. Yang masuk surga orang Islam, memang itu keyakinan saya. Selain orang Islam masuk neraka, iya, itu keyakinan kita kok. Masa bilang nggak apa-apa, silahkan kamu masuk dulu, karena ini tetangga. Ya, memang punya kita surga. Ini siapa? Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Merugi, selain Islam merugi. Mau bilang apa? Daripada kafir saya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Yang wajib kita sampaikan, yang masuk surga orang Islam. Silahkan mereka yang beragama yang lain mengatakan enggak, agama saya yang masuk Islam boleh. Ya. Kalau sekarang ada orang Islam melarang orang ustadz-ustadz itu untuk mengatakan hal-hal seperti ini. Ya. Enggak boleh. Nanti menyinggung yang sana. Ya, kamu gabung aja sana. Ya. Oh, repot ya. Kamu gabung sana. Tapi kita mau bersama orang-orang muttaqin, insyaallah orang yang baik, ya, orang yang menjaga sholatnya, menjaga auratnya, tidak melakukan hal-hal yang haram, nanti akan dikumpulkan. Ya, nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dalam ayat yang lain akan digiring orang-orang yang bertakwa ila rabbihim. Jadi akan masuk ke mana? Rabbahum ilal jannati zumara, masuk ke dalam surga berkelompok-berkelompok. Itaja'uha wa futihat abwabuha wa qalahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Masya Allah, dimasukkan sampai penjaga surga akan mengatakan, siapa ini? Salamun alaikum. Ya, salam kesejahteraan untuk kalian. Tibtum, kalian baik. Baik karena sudah bertakwa, baik karena sholat, baik karena menjaga batasan-batasan rambu-rambu dari Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuluha, masuklah surga selama-lamanya. Khalidin, masuk surga. Itu kalau orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada. Kemudian orang yang bertakwa di sini disebutkan dalam ayat tadi, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi keutamanya ada 9, ada lebih bahkan. Tapi kita baca sebagian. Nanti orang yang bertakwa tadi faedahnya, keuntungannya. Orang yang bertakwa itu disebutkan dalam Al-Qur'an, wa man yuti'illah wa rasulahu wa yakhshallah wa yattaqi faulaika humul faizun. Yang beruntung ada orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan sekali lagi, ya, beliau menjelaskan di sini, inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling bertakwa adalah orang yang paling mulia. Yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang yang mau menjadi mulia contohlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam At-Tabarani dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu mengatakan di sini bahwa inna akramakum indallahi atqakum, yang paling bertakwa, yang mulia, bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling banyak anaknya, bukan semua tadi, enggak ada. Atqakum berarti yang paling bertakwa. Di sini disebutkan dalam hadis, man asbaha hazinan ala dunya asbaha sakhitan ala rabbih ta'ala. Barang siapa yang di pagi harinya merasa sedih terhadap dunia yang dia dapat, ya Allah kok dikit gitu. Ya Allah, dari kantong kosong, kanan kiri kosong, belakang kosong, ya.
di bagian depan ada bunyi, yang bunyi, bukan bunyi kertas, ya. Sudah, dia sahiton ala rabbih. Ya Allah, kok cuma segini terus ya? Padahal sudah rajin pengajian, katanya bikin kaya. Ya. Sudah baca Waqiah, sudah duha, kok masih begini? Ngomel dia. Ya, ngongkos seolah-olah gitu ya. Saya ini sudah bekerja, ya Allah minta upah, seolah-olah begitu gitu. Ya. Sakhitan ala Rabbi ta'ala. Ya, berarti dia orang yang sedih karena dunianya, berarti dia termasuk orang yang tidak ridho dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa man asbaha yashku musibatan nazalat bihi fa inna yashku Allah azza wa jalla. Barang siapa yang gitu ya, dia tertimpa musibah, dia ceritakan ke orang semua, saya begini, saya lagi susah, saya begitu, ya. Dan biasanya yang paling banyak mengeluh ini orang kaya, orang miskin, ya. Orang kaya sehari dapat uang 10 juta hasilnya misalnya di perusahaannya atau pekerjaannya, setiap hari 10 juta, dia dapat 5 juta aja ngeluh, ya. Pasaran lagi sepi nih, ya, pemasukan nggak seimbang 5 juta, bayangkan. Padahal 5 juta itu, coba naik taksi atau naik ojek, bayar 5 juta, senang, oh didoain terus, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu. Dari senangnya itu dapat 5 juta, dia nggak pernah seumur-umur dapat uang 5 juta, dikasih orang 5 juta, ya. Al-Fatihah. Sudah, isyhadu annahu min ahlil khair. Dari senangnya itu, ya. Jadi orang yang mendapatkan rezeki itu memang banyak mengeluh orang kaya, ya. Kalau orang miskin nggak banyak, sering, ya. Sering, yang nggak sabar rezeki dari Allah Taala, dia sering, ya. Wah, saya sebetulnya kepengen ini, kepengen itu, banyak pengen, ya. Jadi harus tahu sendiri, kalau sudah mulai kita sering nggak punya, ya jangan sering pengen, gitu ya. Gitu ya. Wa inna mashu azza wa jalla. Wa man tadadda ay tawadda adalahu azalla wa azalla nafsahu li ghaniyin liyanala mimma fi yadihi faqad askhata Allah azza wa jalla. Ini lebih payah lagi. Tadi yang pertama apa? Sedih dengan rezeki yang diberi, yang dia punya. Kemudian musibah, ceritakan ke orang, ya. Kemudian bertemu dengan orang yang kaya, tadadda artinya begini, manggut-manggut. Kalau orang kaya ngomong apa aja benar. Begitu. Ya, kalau orang miskin ngomong apa aja salah, nggak bener, ya. Bener nggak itu riwayatnya, sahih nggak? Tapi orang yang kaya ngomong sahih. Gitu ya. Orang yang kaya, kalau orang yang kaya, tato ya, itu bicara, pejabat atau apa aja yang kita hormati, kita tato itu tadi ini disebutkan untuk apa? Manggut-manggutnya untuk apa? Liyana lami mafia deh. Hanya ingin mendapatkan sesuatu daripada orang yang kaya tadi, atau jabatan, begitu, jabatan atau apa aja, kan begitu, ya. Orang udah kaya semua, ya, ketemu orang yang ada lebih kaya lagi atau orang yang apa, kita manggut apa aja, ya, apapun jadi benar, gitu ya. Bagaimana orang tadi dikatakan faqad askhatallah, orang tadi telah menjadikan murka Allah Subhanahu wa taala, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man utiyal Qur'an fadakhala nar fa'abadahu Allah. Dan barang siapa yang diberi oleh Allah Al-Qur'an, maksudnya hafal Al-Qur'an, tapi dia masih masuk ke dalam neraka juga. Bayangkan itu, orang masuk Qur'an, orang menghafal Qur'an mesti masuk surga, karena tiap hari baca Qur'an, ya. Artinya dia akan tahu rambu-rambunya ini haram. Tapi ada nggak kira-kira orang yang menghafal Quran atau orang yang mengerti, bahkan para ulama yang berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Taala, ada nggak? Ada. Maka karena hadisnya ada, ya.
Ada, ya. Ya kita koreksi diri kita. Jangan koreksi orang, ya. Makanya saya nggak mau hafal karena begini takut. Bukan. Ya, hafal itu tetap bagus. Ya, nggak hafal dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dalam hadis yang terakhir, man dakhala ala ghaniyin fatadha'a lahu dhahaba thulutha dini. Barang siapa, dalam hadis marfu dan diriwayatkan oleh Imam Baihaqi radhiyallahu taala anhu, man dakhala ala ghaniyin, barang siapa yang masuk bertemu dengan orang yang kaya, fatadha'a lahu, kemudian manggut-manggut mengiyakan apa yang tidak iya. Ya, apa yang tidak iya, apa yang tidak halal jadi halal, apa yang haram diiyakan semua iya. Begini, dhahaba thulutha dinih, pergi, hilang 2/3 agamanya. Jadi imannya hilang 2/3 daripada imannya. Ya. Juga bagaimana kalau dilakukan la'anallahu faqiran tawaddu'a li ghaniyin min ajli malih. Allah melaknat orang fakir yang tawadhu, yang merendahkan kepada orang kaya karena hartanya. Ya. Kalau bukan karena hartanya, kalau ini orang baik, orang kaya tapi bertakwa, boleh. Wa man fa'ala dzalik dhahaba thulutha dini, orang yang melakukan ini akan hilang 2/3 agamanya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah jaga iman kita, mudah-mudahan Allah Taala kuatkan iman kita, mudah-mudahan Allah Taala jadikan kita orang-orang muttaqin, orang yang menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.